Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya sekarang berada pada bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya setiap doa-doa kita akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap amal-amal baik kita akan diampuni. Setiap amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga setiap dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan ini biasanya banyak di antara kita semuanya ketika malam 10 terakhir kita berbondong-bondong untuk beriktikaf. Kita mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW yang beliau mengajak pada istri-istrinya juga untuk beriktikaf di 10 malam terakhir. Padahal iktikaf bukan hanya kita lakukan pada bulan suci Ramadan semata, tapi kapanpun ketika kita memasuki masjid, kemudian kita al-lubthu fil masjidi, kemudian kita berada di dalam masjid, kita niatkan, maka itu pun bisa dikatakan sebagai i'tikaf. Namun pada umumnya kita semuanya i'tikaf kita lakukan pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang i'tikaf sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'tikaf ini sangat dianjurkan bagi kita semuanya. Setelah kita selama 20 hari di pertama, kita semuanya menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menahan makan, minum, berhubungan badan. Yang secara filosofinya adalah bahwasanya ketika kita berpuasa ini, bahwa kita sebagai manusia tidak merasa memiliki sesuatu apapun. Makanan yang setiap hari kita santap hakikatnya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang, maka kita harus menyadari itu adalah hakikatnya bukan milik kita. Setiap saat kita bisa minum, namun ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk minum ketika kita siang hari. Dan kita sadar berarti ketika sesuatu itu ada larangan, berarti ada yang memilikinya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan pasangan hidup kita, yang kapanpun kita bisa berhubungan badan dengannya. Tapi ketika bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita untuk menggaulinya. Padahal istri kita adalah istri yang sah. Tapi ingat, istri itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi bukan untuk kita miliki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika bulan suci Ramadan, Allah ta'ala mengharamkan kita untuk menggauli pasangan hidup kita di siang hari. Kenapa? Supaya manusia sadar bahwasanya pasangan hidup kita adalah bukan milik kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 20 hari kita ditempa untuk merasa bahwasanya kita adalah sebagai manusia yang tidak mempunyai apa-apa, manusia yang tidak memiliki apa-apa, manusia yang di dalamnya tidak ada kekuatan apa-apa. Apa yang kita banggakan di dalam kehidupan kita? Sampai pun makanan, minuman, dan pasangan hidup pun hakikatnya adalah bukan milik kita. Terlebih-lebih di situasi pandemi yang seperti ini. Seberapapun harta yang kita punya, ketika kita sakit, maka tidak ada artinya harta itu. Ketika kita sakit, keluarga dia tidak mau mendekati dengan kita. Ketika kita sakit, kita sadar bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Satu teman kita yang terbaik adalah amal kita. Dialah yang akan menemani kita. Dialah yang dia akan selalu bersama dengan kita. Dan amal itulah yang menjadikan diri kita, apakah kita termasuk daripada ahli surganya Allah, atau justru sebaliknya. Maka dengan kita i'tikaf, kita setelah dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala
selama 20 hari untuk menyerahkan diri kita. Kemudian kita konsentrasikan di 10 malam terakhirnya. Kita lebih konsentrasi lagi kita kepada Allah. Kita tinggalkan dunia ini. Kita akan menuju kepada satu titik di mana kita berasal dan di mana kita akan kembali. Kita akan sadar ketika kita i'tikaf, kita menjadikan diri kita, manusia-manusia akan kembali kepada Allah. Diri kita akan merasakan bahwasanya harta yang selama ini kita cari, kemudian tahta yang selama ini kita selalu cari dengan sekuat tenaga, itu tidak ada artinya. Kenikmatan yang bahagia adalah manakala kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita i'tikaf, maka disinilah kita akan berpikir dan selalu berintrospeksi dalam kehidupan kita. Ya Rabb, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kemana tujuan kita? Kemana arah kita? Jangan sampai kita salah di dalam jalan kita. Apakah dunia ini adalah sebagai rumah terakhir kita? Ternyata bukan. Lagi dari Rasul Muhammad SAW mengatakan kepada kita semuanya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan kita untuk bercocok tanam. Adapun kehidupan abadi kita adalah nanti kehidupan akhirat kita. Kita akan memanen dengan apa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Dengan kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa bahwasanya yang selama ini kehidupan kita hanya diorientasikan untuk kehidupan dunia. Tapi dengan i'tikaf kita alihkan bahwasanya Allah lah yang mempunyai segala sesuatu. Bahwasanya kita akan kembali kepadanya. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dengan kita i'tikaf, kita menyadari bahwasanya betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Namun kita juga tidak bisa meninggalkan kehidupan dunia. Tapi jangan sampai kehidupan kita hanya sekedar mencari kehidupan dunia semata. Masjid jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita i'tikaf, maka jadikanlah diri kita adalah orang yang selalu memuji kepada Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya kita bisa menjadikan diri kita, atau kita bisa melihat ayatul kauniyah dan ayatul Qur'aniyah. Kita bertadabbur di dalamnya. Kemudian kita setelah bertadabbur, bagaimana merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan i'tikaf kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir yang kita lakukan ketika kita mengatakan subhanallah, yang maha suci hanya Allah. Sementara diri kita adalah orang yang banyak dosa. Orang yang setiap hari bergelimang dengan kekurangan-kekurangan. Namun kadang-kadang diri kita menepuk dada kita, siapa diri kita. Padahal manusia adalah manusia. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang dia merasa dirinya yang paling hebat. Dirinya yang paling bersih. Dirinya bisa melakukan sesuatu, segala sesuatu. Padahal yang maha suci hanya Allah. Jangan pernah kita merasa bersih dari dosa. Jangan pernah kita menjadi merasa manusia yang penuh dengan kesempurnaan. Tapi jadikanlah kita manusia yang selalu menintrospeksi diri kita sehingga kita bisa menambal kekurangan-kekurangan di dalam hidup kita. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, bahwasanya segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang berhak dipuji, bukan diri kita. Kembali apalah artinya kita yang Allah buatkan kita dari setetes air mani, kemudian kita membanggakan diri kita sehingga kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita selalu merasa ingin dipuji oleh orang lain. Kita merasa bahwasanya dirilah kita lah yang paling sempurna.
kita layak menjadi manusia-manusia yang dipuji. Padahal setiap sholat kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita selalu kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, ibadahku semuanya hanya untuk Allah. Ketika kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menguasai alam semesta. Berarti pujian itu tidak layak bagi kita. Justru sebaliknya, kita harus merasa bahwasanya diri kita adalah orang yang hina, tidak pantas untuk dipuji oleh makhluknya karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Seseorang masih menghormati kita karena dia tidak tahu aib dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, satu-satunya zat yang menciptakan kita semuanya dan menciptakan alam semesta. Maka kita akan kembali kepadanya. Hanya Allah lah yang kita agungkan. Hanya Allah lah yang mempunyai segala sesuatu. Hanya Allah lah yang bisa mengatur segala sesuatu. Maka yang kita agungkan dalam kehidupan kita adalah Allah. Apa artinya diri ini, ya Allah? Diri ini adalah orang yang hina, orang yang kecil. Kemudian kenapa kita selalu membesarkan diri kita? Padahal Allah lah yang selalu kita besarkan di dalam kehidupan kita. Jamaah Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah i'tikaf kita pada bulan ini adalah i'tikaf yang seolah-olah i'tikaf yang terakhir kita lakukan. I'tikaf yang kita bersungguh-sungguh di dalamnya merenungkan diri kita, sejauh mana kehidupan kita yang kita alami, kemudian sudah apa bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian datang secara tiba-tiba. Kematian pasti akan menjemput kita semuanya. Dan sebaik-baiknya ketika kita menemui kematian kita, maka kematian dengan husnul khatimah. Yang tentunya husnul khatimah ini bukan berarti kita tanpa amal kita, tapi kita berupaya selalu melakukan amal-amal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sampai ketika kita ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini? Karena Allah berkehendak bahwasanya kita menjadi orang-orang yang amal ibadah kita lebih banyak lagi. Ketika kita melakukan sesuatu, maka di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal-amal yang kita lakukan. Sehingga ketika kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dengan rahmatnya, betul-betul dengan ridha-Nya. Sehingga ketika rahmat Allah buka untuk kita semuanya, kita senang untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ridha-Nya kepada kita semuanya, maka apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridainya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.